Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, alam mengajarkan banyak hal kepada manusia. Peribahasa mengatakan, ibarat padi, makin berisi, makin merunduk. Bukan sekedar ungkapan, tetapi benar-benar nyata di dalam kehidupan. Perhatikanlah perkembangan batang padi. Setelah ditanam, batangnya tumbuh dan berbunga. Bulir-bulir padi pun berisi. Bulir yang semula berdiri mengarah ke atas, setelah berisi akan merunduk. Sedangkan bulir padi yang tidak berisi tetap menjulang ke atas. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini ada dua peristiwa, yaitu Tuhan Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan peristiwa penyembuhan orang sakit. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi mencari-cari kesalahan untuk menyingkirkannya. Tuhan Yesus tahu, tetapi tidak secara frontal melawan mereka. Tuhan Yesus menyingkir dan menyembuhkan semua orang sakit, tetapi mereka dilarang memberitahukan tentang dirinya. Untuk menghadapi orang-orang Farisi, sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja menyatakan tentang dirinya. Orang banyak yang telah mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus pasti akan membelanya. Namun Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Bahkan atas perbuatan baik, menolong orang sakit saja, Tuhan Yesus tidak mau diketahui identitasnya. Saudaraku terkasih, dalam menghadapi orang-orang Farisi, bisa saja ia mengamankan dirinya dengan mujizat. Namun Tuhan Yesus memilih cara biasa dengan menyingkir dan menyendiri. Tuhan Yesus sudah banyak mengajar dan melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya orang-orang Farisi itu percaya. Namun bukannya mereka menjadi yakin, malah semakin mengeraskan hati, sehingga dengan berbagai upaya dan tipu daya berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus.
Dalam kisah ini, Tuhan Yesus memberikan contoh cara merendahkan diri. Tuhan Yesus tidak mau perbuatan baiknya diketahui banyak orang. Ia tidak peduli siapa dirinya. Yang penting orang-orang sakit itu mendapatkan kesembuhan. Sekalipun dipandang hina oleh orang-orang Farisi, Tuhan Yesus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya dengan menyembuhkan orang sakit. Saudaraku yang terkasih, pada saat menyembuhkan orang sakit itu, tentu dirinya diliputi kehormatan, kemuliaan, kebanggaan, tetapi justru ia menunjukkan kerendahan hatinya. Ia tidak mau diketahui identitas dirinya sebagai orang yang menyembuhkan. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan besar yang membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menonjolkan diri, tetapi justru ia mengosongkan diri, bahkan membuat dirinya seperti tidak berarti apa-apa. Tuhan Yesus menyingkir bukan untuk menyendiri demi kenyamanannya, untuk mencari-cari alasan untuk meninggalkan pekerjaannya. Saat Tuhan Yesus menyingkir, melakukan perbuatan baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, baginya lebih penting menolong orang sakit daripada melayani perdebatan dengan orang-orang Farisi. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan contoh seorang pemimpin yang baik, yang rendah hati, sederhana, dan merakyat, yang pasti banyak disukai orang. Tetapi ingat, pemimpin yang demikian kadang tidak disukai pihak-pihak tertentu dan selalu ingin menjatuhkan dengan mencari-cari kesalahannya. Sikap demikian tidak pantas dilakukan sebagai pengikut Kristus. Kita tidak boleh menjatuhkan orang yang lebih baik dari kita, lebih pintar, lebih kaya dari kita. Justru sebaliknya, kita harus rendah hati, belajar dari mereka yang lebih baik dan lebih kaya dari kita. Saudaraku yang terkasih, sebaliknya, kalau kita menjadi orang pintar, orang kaya, bisa melakukan banyak hal dan menonjol dibandingkan dengan orang lain, hendaklah kita belajar dari Yesus. Tetaplah rendah hati dan merendahkan diri. Semua itu tidak perlu diketahui orang lain supaya mendapatkan pujian. Kalau kita menolong sesama, biarlah yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri. Jangan mencari popularitas setiap melakukan perbuatan baik. Mari kita belajar seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak kelebihan yang kita miliki, hendaknya kita semakin rendah hati dan merendahkan diri, karena dengan demikian kita akan dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami cara merendahkan diri. Semoga semua yang kami miliki tidak membuat kami sombong dan menonjolkan diri. Ajarilah supaya kami pun dengan rendah hati belajar merendahkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.